Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lim Herni Pinta Talangbanua dengan NIM 242106016. Semester 3, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewargaan Negaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias. Yang saya hormati, Bapak dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran, dan kepada teman-teman kami semuanya, saya akan menjelaskan tentang pemilihan media pembelajaran, media audio visual, video pembelajaran. Alasan saya memilih video pembelajaran ini yaitu karena media audio visual yang berupa video pembelajaran merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, karena media ini memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi secara lebih penuh atau lebih hidup, konkret, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, manfaat dalam penggunaan media audiovisual ini dapat meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta sesuai untuk semua gaya belajar. Yang menjadi kelebihan dalam video pembelajaran ini, yang pertama, menyampaikan informasi dalam jumlah yang banyak secara singkat, jelas, dan sistematis. Yang kedua, dapat mengurangi tingkat verbalisme siswa karena konsep abstrak yang divisualisasikan. Yang ketiga, bersifat interaktif bila dikombinasikan dengan pertanyaan, diskusi, ataupun kuis. Keempat, dapat diputar ulang sebagai dukungan kegiatan remedial dan penguatan materi. Dan yang terakhir, cocok untuk digunakan dalam berbagai model pembelajaran, baik tatap muka, blended learning, maupun pembelajaran daring yang penuh. Adapun keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam video pembelajaran. Penggunaan video membutuhkan perangkat seperti proyektor, laptop, ataupun gawai yang memadai, sehingga jika terjadi kendala teknis, proses pembelajaran bisa terhambat. Dalam video yang terlalu panjang juga dapat mengurangi fokus siswa, sehingga durasi dan kualitas video harus dipilih secara tepat. Baik, yang menjadi topik pembahasan saya dalam video pembelajaran audiovisual yaitu demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang secara universal dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal karena menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan melalui video pembelajaran audiovisual. Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif yang ingin kamu lihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasikan kebutuhanmu, atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya, jika ada demokrasi di lingkunganmu. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan, dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang, dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Pertama, pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya. Jika tidak menjalankan peran dengan baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga, rakyat boleh menyuarakan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Protes ini tetap mesti dilakukan dengan damai, seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi. Semua ini tidak mungkin terjadi pada sistem diktator dan oligarki karena kedudukan rakyat jauh lebih rendah dari pemerintah, dan pemerintah tidak harus mendengarkan keinginan rakyat.
Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya? Belum tentu. Ini tergantung praktik di masing-masing negara. Banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas, karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi penentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas? Di Indonesia sendiri, dikenal musyawarah untuk mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Cleisthenes sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi dan memberikan pendapatnya secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sosial tinggi yang ikut serta, sementara wanita, budak, dan penduduk asing tidak diikut sertakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan, apalagi untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Tentu sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Hal ini akan sangat memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Karena itu, berkembanglah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih perwakilannya untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pada abad ke-18, bentuk demokrasi perwakilan ini pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan adalah Montesquieu dalam bukunya The Spirit of the Laws. Konsep ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. 3 lembaga tersebut adalah 1. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Di Indonesia, kedudukan ini dipegang oleh presiden, wakilnya, serta para menteri. 3. Lembaga yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga harus saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kedaulatan rakyat. Lalu, apakah Indonesia juga menganut sistem demokrasi? Ya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat Indonesia akan memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalani pemerintahan. Melalui pemilihan umum atau pemilu, rakyat akan memilih perwakilan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, serta perwakilan legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa syarat yang harus ada. Pertama, kesetaraan di mata hukum. Kedua, kebebasan berkumpul, berpendapat, bergerak, dan berkeyakinan. Ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Keempat, sistem hukum yang bebas dari pengaruh luar. Kelima, pers yang bebas dan mewakili keberagaman. Jika demokrasi tidak berjalan dengan baik, maka ketidakadilan mudah terjadi. Misalnya, mayoritas menindas minoritas, korupsi, oligarki, dan pemilihan yang tidak adil. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa itu demokrasi dan bentuk demokrasi di Indonesia. Jadikanlah wawasan ini sebagai bekal untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di Indonesia. Demikianlah pemaparan pembahasan media audiovisual dengan topik demokrasi dan penerapannya di Indonesia, segala kekurangan dan kelemahan kiranya dapat dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya,